Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami masih bisa menerima anugerah-Mu. Kami masih bisa menghirup nafas segar pagi hari ini. Kami datang dengan kerinduan untuk kembali mendengar pesan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan telinga dan hati kami untuk mendengar hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Tabut Tuhan. Diambil dari 2 Samuel 6 ayat 9-15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini sangat berdampak bagi kami sekeluarga. Saya otomatis tidak bisa bekerja dan pendapatan berkurang secara drastis. Kita rindu berkat Tuhan tercurah di masa-masa seperti ini. Masa di rumah saja membuat kami punya banyak waktu untuk bersama keluarga. Kami gunakan untuk berdoa dan mulai membangun mezbah keluarga. Kami menyadari yang dibutuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kami, yang bisa menguatkan kami yang sedang takut akan masa depan. Kami butuh Tuhan agar membuka jalan bagi kami, agar ada berkat-berkat yang mencukupkan bagi kebutuhan kami. 9 bulan kami bergumul dan akhirnya Tuhan buka jalan dengan usaha yang baru. Bulan Oktober yang lalu, kami menerima kontrak di saat pandemi seperti ini. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang dapat diandalkan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Saat tiada jalan, Dia sanggup membuka jalan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Kehadirannya senantiasa membawa berkat, tidak saja bagi saya dan keluarga, pasti kehadirannya juga akan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita betapa pentingnya tabut Tuhan bagi bangsa Israel, dikarenakan tabut Tuhan merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Raja Daud sadar betapa pentingnya kehadiran Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat bagi bangsa Israel. Jadi dengan sukacita, dia ingin membawa tabut tersebut kembali ke kota Daud. Daud tahu kehadiran
Tabut Tuhan itulah yang memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Untuk itu, Daud berusaha membawa tabut itu dengan segala pengorbanannya yang luar biasa itu untuk dibawa ke kota Daud, agar seluruh bangsa Israel yang dipimpinnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi, dengan hal ini kita bisa belajar bahwa pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita, agar hidup kita diberkati. Memang gak mudah untuk membawa tabut itu masuk ke rumah kita. Perlu usaha keras dan juga pengorbanan. Tetapi ingat, kehadiran Tuhan di rumah kita itu hal yang sangat amat penting. Kehadirannya membawa banyak berkat bagi kita semua. Ayo, bawa masuk tabut Tuhan dengan membangun mezbah pagimu dengan setia, untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap pagi. Jangan berkatnya yang dicari, tapi bawa masuk sumber berkatnya. Pasti berkat-berkatnya akan mengikuti. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat bagi kami semua. Kehadiran-Mu sangat kami butuhkan ya Tuhan. Ajar kami setia setiap pagi untuk membangun mezbah pagi kami, agar kehadiran Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.